Shalom, saudara yang dikasihi Tuhan. Senang bisa berjumpa lagi dalam renungan firman Tuhan hari ini. Mari kita berdoa sebelum membaca dan merenungkan firman Tuhan. Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan, untuk kesempatan yang indah membaca, bahkan merenungkan firman-Mu. Kami mohon supaya Roh Kudus menerangi hati kami, sehingga kami dapat memahami firman-Mu dengan baik. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Pembacaan firman Tuhan dari Kisah Para Rasul 1 ayat 8. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Tema kita, Roh Kudus yang memampukan. Saudara yang dikasihi Tuhan, Kisah Para Rasul 1 ayat 8, saya kira ini adalah ayat yang cukup kita kenal, sudah sering kita dengarkan. Pada hari Pentakosta, sebagaimana dicatat dalam Kisah pasal 2, terjadi kehebohan. Ketika murid-murid menerima kuasa Roh Kudus, dan mereka diberi karunia Roh Kudus, mereka berbicara dalam berbagai bahasa yang tidak pernah mereka pelajari sebelumnya. Banyak penonton yang komen, mereka ini lagi mabuk anggur. Ada yang berkata seperti itu. Mana mungkin mereka bisa bicara dalam bahasa kita? Mereka bicara tentang Yesus yang disalibkan. Siapa tuh? Apaan tuh? Demikianlah kira-kira kehebohan yang terjadi pada hari Pentakosta. Akan tetapi kehebohan belum berhenti, masih terus berlanjut. Karena setelah murid-murid menerima kuasa Roh Kudus, mereka memiliki keberanian yang baru. Keberanian untuk bersaksi, menyaksikan iman mereka. Bahkan Petrus berdiri dan berkhotbah tentang Yesus yang mati, disalibkan, dan juga yang bangkit dari kematian. Roh Kudus bekerja, mengurapi, memakai para rasul. Dan apa yang terjadi? 3.000 orang bertobat, percaya dan menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, serta memberi diri dibaptis. Ini adalah peristiwa yang spektakuler setelah hari Pentakosta. Saudara yang dikasihi Tuhan, ini merupakan bukti karya Roh Kudus yang memberikan kemampuan kepada orang-orang percaya bagaimana mereka bersaksi dan memberitakan firman Tuhan. Ini tentu menjadi penggenapan dari Kisah 1 ayat 8 yang tadi kita baca. Saudara yang dikasihi Tuhan, selain bahwa Roh Kudus memberikan kuasa dan keberanian untuk bersaksi, Dia juga melengkapi orang-orang percaya dengan berbagai karunia rohani. Karunia rohani itu adalah pemberian Roh Kudus, agar orang-orang percaya dapat melayani dengan lebih baik, lebih efektif. Sebagai contoh di dalam 1 Korintus pasal 12, Rasul Paulus menjelaskan bahwa ada rupa-rupa karunia. Semuanya dikerjakan oleh Roh Kudus untuk kepentingan bersama dan bagi pembangunan tubuh Kristus, agar tubuh Kristus bertumbuh dan kemudian melayani serta memuliakan Allah. Setiap orang percaya dipanggil untuk melayani Tuhan dan diperlengkapi dengan kuasa dan karunia rohani. Oleh karena itu kita perlu mengenali karunia rohani yang Tuhan berikan kepada setiap kita, dan kita memakainya bagi pembangunan tubuh Kristus. Prinsipnya bahwa ketika Tuhan memanggil kita untuk diselamatkan, tetapi juga kita dipanggil untuk melayani, maka Dia akan memberikan kita kemampuan untuk melakukannya. Bagian yang sangat mendasar adalah kita harus punya kemampuan. Maksud saya kemauan. Dan Tuhan akan memberikan kita kemampuan. Jadi, yang Tuhan mau supaya kita memiliki respon yang positif. Kita mau memenuhi panggilannya, maka selebihnya Tuhan memberikan kekuatan, memberikan kemampuan kepada kita. Jadi, kita tidak bisa bersembunyi atau berdalih di balik kalimat misalnya, aku tidak mampu, aku lemah, aku terbatas, aku tidak bisa melayani. Sebaliknya kita harus berani berkata, Tuhan, ini aku, utuslah aku.
pakailah aku menjadi hamba-Mu. Aku mau melayani Tuhan, dan berikanlah aku kemampuan ya Tuhan. Harusnya inilah yang keluar dari hati, dari mulut kita sebagai anak-anak Tuhan. Bukan sebaliknya, kita berdalih dan memberi alasan bahwa kita tidak mampu, kita tidak bisa untuk melayani Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, percayalah bahwa Roh Kudus adalah Allah yang hidup, yang bekerja senantiasa dalam hidup kita. Dia akan memberikan kita kemampuan untuk menjalani kehidupan di dalam dunia ini, dan juga untuk melayani Tuhan di tengah-tengah dunia ini. Saudara pasti pernah dengar lagu ya, peganglah tanganku Roh Kudus. Peganglah tanganku Roh Kudus, setiap hari ku tak dapat jalan sendiri tanpa Roh-Mu. Jadi ini benar saudara-saudara, merupakan satu pengakuan bahwa kita tidak bisa jalan sendiri tanpa Roh Kudus. Karena itu, mari kita terus bersandar kepada kekuatan Roh Kudus. Maka Dia akan memberikan kita kemampuan menjalani kehidupan sekalipun ada banyak tantangan dan kesulitan, tetapi juga memberikan kita kemampuan untuk hidup melayani Tuhan selagi masih ada kesempatan. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu. Kami mohon supaya Roh Kudus menolong kami, untuk kami dapat menerapkan di dalam kehidupan kami tiap-tiap hari. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Demikian renungan kita hari ini. Tuhan memberkati saudara sekalian. Shalom.